Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanda Narabala Zahra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat tentang percobaan hukum Faraday. Tugas yang diberikan oleh Pak Nusya. Jadi pertama-tama teori hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah serangkaian hukum-hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Michael Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diinduksi. Berikut juga saya cantumkan rumusnya. Lalu masih teori. 1. Hukum induksi Faraday. Pertama, hukum Faraday ini menyatakan bahwa arus listrik yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasinya. Dalam kata lain, jika flux magnetik yang melintasi suatu kawat atau rangkaian berubah, maka akan ada arus listrik yang diinduksi. Lalu berikutnya ada tujuan. 1. Mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep hukum Faraday. Kedua, membuktikan terjadinya induksi elektromagnetik berdasarkan hukum Faraday. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas fisika tentang induksi elektromagnetik. Lalu alat dan bahan, yaitu yang pertama memakai galvanometer, yang kedua ada kawat, yang ketiga ada kutub magnet, yang keempat juga ada kumparan. Saya akan melakukan eksperimen hukum Faraday. Percobaan pertama, variabel bebasnya itu saya memakai 2 lilitan kumparan. Lalu nyala lampunya. Variabel terkontrolnya kutub magnet bagian north atau utara. Dan kecepatan geraknya saya pakai kecepatan yang lambat. Saya akan melakukan percobaan pertama. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan pertama di 2 lilitan kumparan dengan kecepatan lambat. Lalu percobaan kedua, saya akan melakukan percobaan di 4 lilitan kumparan. Jadi kesimpulannya, kalau 2 lilitan kumparan itu nyala lampunya sedikit redup. Kalau yang 4 lilitan kumparan nyala lampunya sedikit terang. Variabel bebasnya saya melakukan 3 kali percobaan, yaitu lambat, cepat, sangat cepat. Variabel terkontrolnya saya menggunakan kutub magnet bagian north utara dan menggunakan 4 lilitan kumparan. Saya akan melakukan percobaan yang lambat terlebih dahulu. Lalu yang cepat. Lalu yang sangat cepat. Kesimpulannya, kalau kecepatannya lambat, nyala lampunya redup. Kalau cepat terang, dan kalau sangat cepat itu sangat terang. Lalu percobaan ketiga, variabel bebasnya menggunakan kutub selatan. Lalu diubah ke utara. Variabel terikatnya lampu dan variabel terkontrolnya jumlah lilitannya di sini tetap menggunakan 4 lilitan. Kecepatan geraknya saya akan melakukan percobaan pertama menggunakan kutub magnet, kutub bagian selatan. Lalu kita ubah ke utara dengan kecepatan cepat. Kesimpulannya, percobaan ketiga ini itu variabel nyala lampunya sama-sama terang. Yang membedakannya jarum voltmeternya. Kalau yang selatan itu positif. Kalau selatan ke positif.
Kalau yang utara itu negatif. Yang terakhir, kesimpulan. 1. Semakin besar kecepatan, maka semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, semakin banyak lilitan pada kumparan, makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Yang ketiga, yang memengaruhi besarnya GGL induksi yang ketiga yang memengaruhi besarnya GGL atau gaya gerak listrik induksi yaitu kecepatan, gerakan magnet, jumlah lilitan, dan medan magnet. Lalu yang keempat, arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang masuk kumparan itu. Medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.